Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Bunala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita, sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi di pagi hari ini saya sampaikan satu firman Allah dalam Quran surat 4 ayat 34. Ayat ini terjadi satu pemahaman yang beda dengan yang lain, karena ayat ini biasanya dipakai oleh orang untuk membenarkan bahwa pemimpin itu laki-laki. Tapi setelah kita lihat asbabun nuzul itu jadi beda dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Hal ini disampaikan karena mengingat sekarang ini di Mojokerto itu ada dua kandidat pilkada, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Nah, pihak yang tim suksesnya laki-laki ini bilang perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Nah, makanya seperti demikian, mari kita lihat, kita kaji bagaimana ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nuzuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madhazi'i watribuhunna fa in ata'nakum fala tabahu alaihinna sabila innallaha kana aliyan kabira. Maknanya begini, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Tapi dalam pengertian qawamun ini sebenarnya kalau arti pemimpin sendiri sebenarnya rois sebenarnya. Tapi memang bahasa-bahasa penafsiran banyak sekali. Seperti aulia bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan teman setia, tergantung konteks sebenarnya. Jadi kaum laki-laki itu adalah pengayom, pelindung bagi kaum wanita. Sebab ayat ini sebenarnya berkaitan dengan gegere rumah tangga. Gegere rumah tangga, akhirnya muncullah ayat ini karena saling lapor kepada Rasulullah. Jadi kaum laki-laki itu adalah pelindung, pengayom bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lainnya, wanita terutama. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Ini satu kelebihannya, karena laki-laki itu menafkahkan dari sebagian hartanya. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Jadi ketika suaminya tidak ada, itu dijaga. Itu wanita yang soleh.
Apalagi sekarang ini main WA itu gampang. Tapi kalau wanita yang soleh, wanita yang selalu merasa dilihat oleh Allah, maka dia tidak akan melakukan suatu perbuatan yang maksiat. Nah ini ciri-cirinya di situ. Jadi wanita yang soleh itu ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuzusnya. Nuzus itu berbuat durhaka, gitu maksudnya, berkhianat kepada suami dan sebagainya. Maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka dari tempat tidur, dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ini adalah surat 4 ayat 34 yang biasa digunakan oleh orang-orang bahwa laki-laki itu adalah pemimpin. Nah ini dikiaskan untuk menjadi seluruh kepemimpinan, baik itu presiden apa sampai turun ke bawah, itu wanita nggak boleh. Itu pandangan, salah satu pandangan terkait dengan ayat ini. Tapi ada yang bilang bahwa ayat ini sebenarnya khusus, konteksnya gegernya rumah tangga, saling melapor kepada Rasulullah, lalu dijelaskan oleh Allah status mereka. Jadi status laki-laki di dalam ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki itu pengayomnya, penanggung jawab, memberi nafkah dan lain sebagainya. Bukan dalam konteks kepemimpinan publik. Kalau kepemimpinan publik beda lagi. Ya. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan Quran, ya. Quran surat 9 juga, bahwa wanita dan laki-laki itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Disebutkan dalam Quran begini, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, sebagian mereka adalah pemimpin atau pelindung daripada sebagian lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang mungkar. Ini tugasnya laki-laki dan perempuan. Wa yuqimuna sholata, dan mereka menegakkan sholat. Wa yu'tuna zakata, dan mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una wallahu wa rasuluhu, mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itulah Allah memberikan rahmat kepadanya. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini secara umum bahwa kedudukan wanita dan perempuan sama, ya. Sehingga yang memandang bahwa wanita tidak berhak menjadi pimpinan itu adalah sebenarnya dalam konteks berumah tangga, tapi dalam konteks umum tidak. Karena apa? Panjenengan lihat yang namanya Aisyah, setelah Nabi wafat itu kan dia jadi pimpinan. Pimpinan apa? Pimpinan perang dalam perang Jamal. Perang Jamal ini perangnya perang saudara, maksudnya perang antara Ali dan Aisyah. Itu salah satu. Kemudian ada hadis, barang siapa menyerahkan kepemimpinan wanita itu tidak akan baik. Itu sebenarnya dalam konteks membicarakan masalah warisan kerajaan oleh Raja Persia yang diberikan kepada anaknya perempuan, bukan dalam konteks al-Islam. Kemudian kita lihat juga Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu ratu yang hebat, wanita. Sebelum Islam dia juga sudah hebat, setelah Islam tambah hebat. Karena Ratu Bilqis itu dalam memutuskan perkara itu selalu bermusyawarah. Dijelaskan dalam Quran surat berapa? Saya lupa. Ada dijelaskan begitu.
kehebatannya Ratu Bilqis. Jadi dari seperti ini maka Muhammadiyah sendiri tidak menetapkan bahwa wanita tidak boleh jadi pimpinan, tidak menetapkan. Boleh berdasarkan keterangan-keterangan yang disebutkan tadi. Sama dengan halnya begini, yang sering saya sampaikan juga, di dalam hadis dijelaskan bahwa siapa yang memakai kain di bawah mata kaki itu neraka. Itu semua orang sudah tahu. Apakah Muhammad tidak ngerti? Ngerti. Ya. Kenapa Muhammad tidak menetapkan bahwa yang di bawah mata kaki itu haram? Karena ada hadis juga, setelah Rasulullah mengatakan seperti itu, lalu Abu Bakar ini biasanya sarungnya itu melorot aja di bawah mata kaki. Lalu bilang kepada Nabi bahwa dia tidak bisa menghindarkan itu. Dan dia tidak melakukan itu tidak karena sombong. Maka oleh Rasulullah tidak dipersalahkan, dibolehkan. Nah ini menunjukkan bahwa yang memakai kain di bawah mata kaki karena sombong itu finnar. Nah kalau tidak, ya tidak apa-apa. Nah berarti bukan suatu ketetapan karena ada hadis itu tadi. Maka Muhammadiyah tidak menetapkan itu. Kalau pakai di bawah di atas mata kaki ya lebih baik karena aman dari najis ya. Kalau sampai ke bawah mata kakinya kemudian nyapu embong ya berbahaya. Karena apa? Banyak najis-najis yang menempel di situ. Jadi kita harus mengerti, tahu kedudukannya seperti itu. Sama dengan hal ini tadi. Kewajiban menjadikan pimpinan wanita atau tidak itu setelah dijelaskan memang secara umum tidak seperti itu. Boleh menjadikan orang-orang wanita itu sebagai pemimpin publik. Ya, saya kira itu sebagai tambahan wawasan supaya kita dalam menghadapi pilkada ini nanti juga paham. Karena sekarang sudah perang. Perang namanya untuk saling menjatuhkan. Kubunya sing Pak Junet ingin menjatuhkan yang wanita sama dengan begitu sama saja. Saling menjatuhkan. Nah, kemarin sudah saya sampaikan hati-hati dengan berita-berita bohong. Kalau berita-berita bohong ini kita sampaikan, kita ikut dosa. Alat yang kita pakai untuk nge-share jadi alat untuk dosa. Kalau kita mengerti dengan itu semua, nah namanya kita berlaku ihsan. Ihsan di dalam pilkada, ihsan dalam berakhlak, Islam dalam berbakti kepada orang tua, macam-macam. Kalau kita ihsan terhadap pilkada ini, ya kita turuti kemauannya Allah. Kemauannya Allah apa terkait dengan berita bohong itu? Apabila seorang fasik membawa satu berita, fatabayyanu, telitilah agar kamu tidak menimpakan satu musibah yang kamu tidak ngerti keadaan kaum itu sehingga kaum itu kamu menjadi menyesal atas perbuatan yang kamu lakukan. Ini adalah petunjuk Allah. Semoga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.